Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan pada mahasiswa-mahasiswi sekalian, Pokjar Senuju, UT Sambas. Jadi dalam kesempatan ini kita akan masuk ke modul pertama, hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi tujuan dari modul pertama ini adalah nanti mahasiswa bisa menjelaskan konsep bahasa. Konsep itu dalam arti definisi atau pengertian dari bahasa serta sistem-sistem yang ada di dalamnya. Kemudian tujuan yang kedua ada untuk memaparkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, tujuan yang kedua ini adalah bagian yang paling penting, karena selama ini yang saya perhatikan dalam kegiatan belajar mengajar bahasa di sekolah, bahasa itu cuma dijadikan alat untuk penjelasan secara teoretis saja. Jadi fungsi-fungsinya sebagai alat komunikasi itu kurang ditekankan, sehingga banyak sekali kita temukan di lapangan orang sudah belajar bahasa Indonesia selama 12 tahun dari tingkat SD, SMP, dan SMA, tetapi ketika lulus, yang bersangkutan belum tentu bisa bicara menggunakan bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia yang notabene bahasa kedua kita, belum lagi bahasa Inggris gitu. Ya namanya bahasa sebenarnya konsepnya sama. Jika digunakan sebagai alat komunikasi, maka bahasa itu berperan gitu loh. Jadi tidak semata-mata dibahas secara teoretis saja. Kemudian ketiga, kita mampu melakukan klasifikasi ragam bahasa Indonesia. Nah, klasifikasi ragam, apa sih yang dimaksud dengan ragam gitu ya? Mengapa kita temukan banyak sekali perbedaan pola penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, baik di sekolah, di pasar, di rumah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kita nanti akan bisa menguraikan konsep belajar bahasa. Jadi kita mulai dari yang awal dulu. Apa yang dimaksud dengan konsep belajar, lalu konsep belajar bahasa itu seperti apa. Oke, baiklah Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke kegiatan 1. Jadi di modul pertama ini kita ada 2 kegiatan belajar ya. Yaitu kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Oke. Untuk kegiatan belajar 1, yang pertama adalah kita akan membahas tentang hakikat bahasa. Hakikat ya dalam arti bahasa itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi di sini saya menampilkan beberapa pakar ya yang menjelaskan definisi tentang bahasa. Bahasa adalah sebagai simbol bunyi yang arbitrer yang digunakan untuk komunikasi manusia. Itu menurut Wardov tahun 72. Di sini ada kata arbitrer. Nah, dalam modul kali ini kita akan sering menemukan kata-kata arbitrer. Arbitrer itu apa sih? Arbitrer itu artinya adalah mana suka. Ya bahasa gaulnya sesuka-suka lo gitu. Itu yang dinamakan dengan arbitrer. Bahasa adalah simbol bunyi yang arbitrer, yaitu mana suka. Nah, konsep mana suka itu artinya misalnya ada satu benda berkaki 4 tinggal di rumah kita, bergigi gitu ya, suka makan ikan. Nah, sebenarnya kita nggak tahu itu kenapa sih disebut dengan kucing. Nah, itu dinamakan dengan arbitrer. Walaupun nanti ada beberapa kata yang memang lahir karena yang muncul, kata-kata itu muncul karena adanya kemiripan. Nanti akan kita jelaskan, itu dinamakan dengan onomatope atau adaptasi bunyi. Kemudian kedua, bahasa adalah alat untuk mengomunikasikan gagasan atau perasaan secara sistematis. Ya, secara sistematis. Melalui penggunaan tanda, suara, gerak, atau tanda-tanda yang disepakati yang memiliki makna yang dipahami. Nah, kalau menurut Webster New College Dictionary tahun 81 ini, bahasa dalam konsep ini tidak dibatasi sebagai bahasa yang digunakan secara verbal saja, atau bahasa lisan atau tulisan, tidak begitu.
Tapi ini juga mencakup sebagai bahasa pemrograman, bahasa sandi, dan sebagainya. Karena ada penekanan atau tanda-tanda yang disepakati yang memiliki makna yang dipahami. Nah, jadi kalau menurut Webster ini konsep bahasa cukup diperluas. Misalnya kita bertemu orang sedang bicara gitu, sementara kita ingin orang tuh diam. Maka kita meletakkan jari telunjuk di depan bibir. Kadang-kadang sambil menyebutkan bunyi "s". Nah, itu artinya kita meminta orang itu untuk diam. Nah, itu artinya kalau orang itu diam, artinya orang itu memahami tanda-tandanya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada satu gerakan yang disepakati dan punya makna. Kemudian yang selanjutnya, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Nah, ini konsepnya bisa dipahami lah ya, cukup mudah. Karena untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat, kita harus menggunakan bahasa sebagai alatnya. Gitu. Lalu yang definisi terakhir, bahasa adalah salah satu sejumlah sistem makna yang secara bersama-sama membentuk budaya manusia. Nah, jadi artinya selain bahasa itu ada lagi yang lain. Gitu. Selain bahasa itu ada lagi yang lain, misalnya ada istiadat, sistem kebudayaan, kemudian sistem religi, mata pencaharian, dan sebagainya. Nah, ini definisi yang keempat ini erat sekali kaitannya dalam kajian antropologi. Nah, jadi dari keempat definisi itu, apa sih sebenarnya dimaksud dengan bahasa gitu ya? Nah, jadi di sini saya memberi sebuah simpulan, bahasa adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi atau menyampaikan gagasan atau kehendaknya dengan perangkat yang dimilikinya. Nah, ini menurut saya. Di situ saya sebutkan untuk berkomunikasi atau menyampaikan gagasan. Jadi gagasan dan untuk berkomunikasi itu sebenarnya tidak melalui lisan saja gitu, atau tidak melalui tulisan, tapi hal-hal lain seperti yang dikemukakan oleh Webster, kamus Webster di atas gitu. Dengan perangkat yang dimilikinya. Nah, jadi kalau kita bicara bahasa, kita punya perangkat gitu, kita punya indera, kita punya alat-alat tubuh gitu yang bisa kita gunakan untuk berbahasa. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks modul dan mata kuliah ini, adalah bahasa dalam konteks lisan dan tulisan saja. Jadi agar kita tidak memperluasnya kemana-mana gitu. Karena kan kita juga ada mengenal bahasa Braille gitu ya, yang sistem tanda-tanda dan sebagainya. Jadi itu tidak akan kita bahas. Jadi konteksnya adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, baik secara tulisan ataupun lisan. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Apa sih maksudnya bahasa adalah sebuah sistem? Nah, sebelum kita lanjut ke sini, jadi saya yakin Bapak dan Ibu sekalian ingat bagaimana bahasa Indonesia berubah dari waktu ke waktu. Tidak hanya dari jumlah kosakatanya, tetapi dari segi ejaan juga. Sekarang kita menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Dulu ejaan yang disempurnakan. Sebelumnya kita menggunakan ejaan Republik atau Suwandi. Sebelumnya lagi kita menggunakan ejaan Van of Huysen. Nah, mengapa dari waktu ke waktu terjadi perubahan ejaan? Perubahan itu sebenarnya mengacu pada asas kebutuhan kita. Kita memerlukan sebuah sistem bahasa yang baku, kita memerlukan sebuah sistem bahasa yang mudah digunakan dan sifatnya ajak gitu ataupun kekal. Nah, maka itu kita membutuhkan sebuah sistem. Ya. Sistem itu ya bahasa sederhananya adalah ejaan atau aturan. Apakah aturan itu harus ada? Ya, memang harus ada. Apalagi sifat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan sekaligus bahasa persatuan. Kalau tidak punya sistem, kita tidak akan bisa memahami bahasa yang orang lain gunakan. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa daerah pun punya sistemnya sendiri. Oke, jadi bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa memiliki aturan atau kaidah gitu.
Contoh sederhananya deh, kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Nah, itu adalah contoh kecil dari sistem atau kaidah. Nah, kalau misalnya satu pernyataan itu tidak diawali oleh huruf kapital, maka itu tidak bisa disebut dengan kalimat. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Nah, sebagai sebuah sistem gitu, jadi bahasa itu bersifat sistematis dan sistemis. Apa sih sistematis dan sistemis itu gitu ya? Oke. Sistematis itu artinya bahasa dapat diuraikan atas satuan-satuan yang terbatas yang berkombinasi dengan kaidah-kaidah yang dapat diramalkan. Seandainya bahasa itu tidak sistematis, maka bahasa itu akan kacau, tidak bermakna, dan tidak dapat dipelajari. Nah, sistematis itu maksudnya seperti ini. Dalam sistem bahasa itu ada bagian paling sederhana sampai yang paling kompleks, gitu ya. Bagian paling sederhana itu adalah bunyi bahasa. Kemudian makin kompleks lagi jadi sebuah bentuk atau morfem, gitu ya. Kemudian dari morfem lagi itu naik lagi jadi kata. Kata yang makin kompleks itu disebut frasa. Frasa yang kompleks itu disebut klausa. Lalu naik lagi disebut kalimat. Hingga menjadi sebuah wacana. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan satuan-satuan bahasa itu. Jadi ada urutannya. Tidak bisa dari sebuah fonem langsung loncat jadi sebuah wacana. Itu tidak mungkin. Oke. Kemudian yang kedua, sistematis artinya bahasa terdiri dari sejumlah subsistem yang satu sama lain saling terkait dan membentuk satu kesatuan utuh yang bermakna. Bahasa terdiri atas 3 subsistem, yaitu subsistem fonologi dan subsistem gramatika, dan satu lagi subsistem leksikon. Nah, subsistem ini dibahas di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia atau Sastra Indonesia, dan disitu akan dibahas secara detail, tapi di sini akan saya jelaskan sedikit atau sekilas saja. Yang pertama, subsistem fonologi, yaitu kajian linguistik yang mempelajari bahasa. Maksudnya mempelajari bunyi, gitu ya. Bagaimana bunyi itu berperan dalam membentukkan sebuah bahasa. Kemudian ada juga subsistem gramatika, dalamnya ada morfologi. Nah, morfologi ini bicara tentang bentuk morfem, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis itu kalimat, kajian tentang kalimat. Dan ada wacana. Wacana itu adalah sebuah teks, gitu. Sebuah teks atau semesta pembicaraan lah, bisa dibilang seperti itu. Serta subsistem leksikon. Nah, leksikon ini sebenarnya adalah kosakata. Nah, ketiga subsistem itu menghasilkan dunia bunyi dan dunia makna yang membentuk sistem bahasa. Jadi, ketiga subsistem itu tidak bisa dipisahkan dari sistem bahasa itu sendiri. Ketiganya punya kaitan. Dari bunyi, dari bentuk, dari kalimat, wacana, dan sebagainya. Semuanya punya kaitan. Nah, yang kedua, bahasa merupakan sistem lambang yang arbitrer, manasuka, dan konvensional. Nah, jadi di sini ada penjelasan sedikit. Bahasa merupakan sistem simbol, baik berupa bunyi dan atau tulisan yang dipergunakan dan disepakati oleh suatu kelompok sosial. Nah, ada 2 kata kunci, arbitrer dan konvensional. Konvensional bersifat konvensi atau kesepakatan, begitu ya. Arbitrer manasuka, seperti yang saya jelaskan di awal tadi tentang hewan berkaki 4 tinggal di rumah yang suka makan ikan, itu disebut kucing. Kita nggak tahu itu namanya kucing. Maksudnya kita nggak tahu kenapa tiba-tiba orang menyebutnya kucing. Ya. Nah, tapi di sini ada yang sifatnya konvensi atau kesepakatan. Ketika suatu kelompok masyarakat menganggap hewan itu adalah kucing, maka siapapun yang ada dalam masyarakat itu akan ikut menyebutkan benda itu kucing. Gitu. Jadi ada kucing di dapur. Ketika kita mendengar ada kucing di dapur, artinya ada benda itu di dapur. Tidak mungkin di dapur itu ada ayam. Gitu. Ini berlaku juga dalam bahasa lain. Misalnya Inggris. Orang Inggris menyebut benda itu dengan kata cat. Nah, kalau misalnya ada di dapur mereka benda itu, maka mereka menyebutnya dengan cat. Itu konvensi mereka menyebut benda itu
berkaki 4, suka makan ikan sebagai cat, dan kita menyebutnya sebagai kucing. Jadi arbitrer dan konvensional itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Sebagai sebuah simbol, bahasa memiliki arti. Simbol merupakan sistem, maka untuk memahaminya harus dipelajari. Mengapa sih harus dipelajari gitu? Nah, pertama nih, penamaan suatu objek atau peristiwa yang sama antara suatu masyarakat bahasa dengan masyarakat bahasa lainnya tidak sama. Seperti yang saya contohkan tadi, cat dan kucing itu beda. Makanya kita sebenarnya ketika kita mempelajari bahasa lain, gitu, kita sedang mempelajari konsep penamaan sebenarnya. Hal yang sama, tapi dalam bahasa lain itu apa? Gitu. Seperti itu. Kedua, bahasa terdiri dari aturan-aturan atau kaidah yang disepakati. Ya memang benar, yang namanya ejaan itu disepakati. Nah, misalnya kita punya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan di dalamnya itu ada Pusat Bahasa dan Perbukuan, mereka yang membuat aturan-aturan itu, dan kita sebagai warga negara mengikuti itu. Apakah sekarang di tahun 2020 kita boleh menggunakan ejaan Republik atau ejaan Van Weysen di tahun 50-60 tahun yang lalu? Ya tentu tidak, karena ejaan itu tidak berlaku lagi. Tidak sesuai dengan konvensi kita. Nah, karena konvensi kita atau kesepakatan kita pada saat ini adalah menggunakan ejaan yang terbaru, yaitu ejaan bahasa Indonesia, maka itu yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Jadi kesepakatan lama itu gugur dengan adanya kesepakatan yang baru. Dalam bahasa teknis, kesepakatan itu ada ejaan yang diundang-undangkan. Jadi seperti itu kira-kira. Oke. Nah, yang ketiga, bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif ini sebenarnya konsep sederhananya adalah dengan 26 fonem yang ada dalam abjad bahasa Indonesia. Kita bisa membentuk atau membuat jutaan karya. Jadi dengan komponen yang sama, cuma 26 itu, kita bisa membuat jutaan karya. Karya film, karya drama, buku, lagu, syair, dan sebagainya hanya dengan 26 itu, 26 abjad itu. Oke, perlu saya jelaskan sedikit berkaitan dengan fonem. Apa sih fonem itu? Fonem adalah bunyi bahasa yang memiliki makna. Contoh sederhananya begini. Ada kata ayam. Ada fonem A, Y, A, dan M. Di ujungnya ada M. Bagaimana jika M itu kita ganti dengan T? Jadi ayat. Nah, jika kita ganti dengan T, apakah maknanya tetap sama atau jadi berbeda? Ya, maknanya akan berubah. Ayam dan ayat adalah dua kata yang berbeda. Nah, melalui dua kata itu, bisa kita katakan bahwa M dan T adalah dua fonem yang berbeda. Karena fonem itu bisa memberikan perbedaan makna. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, yang keempat, bahasa memiliki fungsi dan variasi. Nah, maksudnya apa? Suatu bahasa tidak pernah tampil seragam. Iya, betul. Suatu bahasa tidak pernah tampil seragam. Maksudnya bukan bahasa sih, tapi bagaimana bahasa itu dipertuturkan oleh setiap penggunanya. Nah, keragaman itu terjadi karena perbedaan kelompok atau setiap individu pemakainya. Jadi tiap orang ngomongnya pasti beda-beda. Kelompok manusia itu begitu banyak dan beragam. Yaitu ada kelompok profesi guru, dokter, pedagang, pemuka agama, ada yang tinggal di kota, dan ada yang di desa. Nah, perbedaan jenis pekerjaan dan tempat tinggal pun akan membedakan bagaimana seseorang menggunakan bahasa. Belum lagi ada yang berpendidikan tinggi dan kurang berpendidikan. Ada kelompok pria dan wanita, ada kelompok usia tua, muda, dan anak-anak. Nah, ini perbedaan usia ini sebenarnya akan menunjukkan betapa bahasa itu memiliki variasi yang luar biasa. Perbedaan penggunaan bahasa oleh satu kelompok itu disebut variasi atau ragam bahasa. Nah, detailnya nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke fungsi bahasa. Jadi, secara umum bahasa memiliki fungsi personal dan sosial. Jadi, dipahami dulu ya. Secara umum, bahasa memiliki fungsi personal dan fungsi sosial.
Apa sih bedanya antara fungsi personal dan fungsi sosial? Fungsi personal mengacu pada peranan bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan setiap diri manusia sebagai makhluk individu. Ya, itu maksudnya balik kepada kepentingan diri pribadi. Fungsi personal itu untuk diri sendiri. Walaupun kita tidak mungkin menyampaikan ekspresi itu hanya untuk diri kita sendiri, tapi ini berdasar pada kepentingan siapa gitu. Fungsi secara umum ini dalam perspektif untuk kepentingan siapa gitu. Nah, bagaimana dengan fungsi sosial? Di sini dijelaskan, adapun fungsi sosial mengacu pada peranan bahasa sebagai alat komunikasi dan berinteraksi antar individu atau antar kelompok sosial. Nah, ini bedanya. Jadi untuk kepentingan siapa? Jadi ada fungsi personal dan fungsi sosial. Nah, itu fungsi berdasarkan perspektif kepentingan siapa gitu ya. Ada dua saja. Tapi kalau secara teknis, Holiday, seorang pakar bahasa, mengidentifikasi fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Jadi ada 7 lah gitu. Pertama ada fungsi personal yang sama lah seperti tadi juga, tapi ini lebih teknis sifatnya. Kemudian fungsi regulator, fungsi interaksional, fungsi informatif, fungsi heuristik, fungsi imajinatif, dan fungsi instrumental. Oke, nah ini masuk lagi kita ke ragam bahasa. Jadi, ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disebabkan oleh pemakai dan pemakaian bahasa. Dari segi pemakai atau penutur bahasa, ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan pada... Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam ragam bahasa ini, sebenarnya dalam konteks ini, ya dalam modul ini yang kita bicarakan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah atau bahasa slang. Ya, jadi yang mesti dipahami oleh mahasiswa pada saat ini yang sedang kita bicarakan atau bahas adalah bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Karena kalau kita mengambil bahasa daerah atau bahasa slang, nanti cakupannya itu terlalu luas dan kita tidak bisa mengakomodir konsep-konsep yang ada di dalamnya. Kita akan mengalami kesulitan pada saat mengelaborasi konsep yang ada dalam modul ini. Sehingga kita batasi saja untuk bahasa Indonesia. Oke. Dari segi pemakai atau penutur bahasa, ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan pada daerah asal penutur, daerah asalnya. Tentu akan berbeda bagaimana penggunaan bahasa oleh orang dari Medan dengan orang dari Kalimantan. Atau misalnya dari Jawa. Itu cukup beda. Kemudian kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini tidak bisa dilepaskan dari status ekonomi mereka. Jadi seperti itu. Dan ketiga adalah sikap berbahasa. Nah, sikap berbahasa ini kita bagi dua. Jadi ada yang sikap positif dan ada yang sikap negatif. Sikap positif yang mereka mau dan dengan bangganya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bagian dari kehidupan mereka. Sedangkan bahasa negatif itu tidak mau, bukan karena mereka benci, tetapi masih merasa belum butuh dan belum perlu. Sikap negatif ini juga ditunjukkan oleh sebagian pengajar ya di sekolah terutama yang memiliki kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, namun lebih memilih menggunakan bahasa daerah. Nah, itu contoh sikap negatif dalam bahasa Indonesia. Nah, sementara itu, dari sudut pemakaian, klasifikasi ragam bahasa dapat dilakukan berdasarkan pada yang pertama, bidang atau pokok persoalan yang diperbincangkan. Nah, kalau bicara ragam atau variasi bahasa, tentu akan beda bahasa yang digunakan oleh tenaga medis dengan tenaga pemrograman. Jelas beda. Misalnya saja, pada satu kata itu ada morfologi. Morfologi dalam bagi anak-anak sains itu bicara tentang bentuk makhluk hidup. Tapi dalam dalam perspektif linguistik ya morfologi beda lagi maksudnya. Nah, jadi satu kata yang sama bisa punya makna yang beda gitu. Nah, itu variasi itu bisa muncul dari situ juga. Yang ketiga ada situasi atau kondisi pemakaian bahasa. Nah, ini maksudnya di mana sih bahasa itu digunakan? Sebagai contoh nih, seorang kepala daerah ada di rumah, ada di pasar, dan pada saat kepala daerah itu sedang memberikan pidato di depan Forkopimda. Tentu bahasa yang digunakan beda. Walaupun orangnya sama, tapi situasi dan kondisinya beda, maka bahasa yang digunakan juga berbeda. Oke.
Nah, dari segi kelompok sosial, ragam bahasa dapat kita bedakan berdasarkan yang pertama kedudukan, status sosial ekonomi pemakai bahasa. Ini jelas sekali lah ya. Sebenarnya bukan tentang orang kaya bisa berbahasa dengan bagus, orang miskin berbahasa dengan jelek, bukan begitu. Konsepnya sebenarnya bukan begitu, tapi bagaimana keadaan sosial ekonomi seseorang membantu dia untuk bertemu dengan banyak orang lain. Dan itu kadang-kadang memaksa mereka untuk menggunakan bahasa baku. Atau mempelajari bahasa lain, seperti itu. Ini lebih pada akses mereka, akses mereka dalam mendapatkan pengetahuan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya tidak bicara tentang uang saja, tapi tentang akses. Bagaimana seseorang mendapatkan akses dan menggunakan akses itu untuk mempelajari suatu bahasa yang baru. Nah, kedua jenis pekerjaan, seperti yang sudah dijelaskan tadi sedikit. Bahasa yang digunakan oleh tenaga kesehatan akan beda dengan bahasa yang digunakan oleh tenaga IT. Sebenarnya bukan bahasa secara umum, tapi istilah-istilah teknis gitu. Yang ketiga adalah pendidikan. Nah, untuk pendidikan sendiri bukan berarti orang yang sekolah tinggi itu bahasanya lebih bagus, bukan. Tapi karena mereka memiliki perbendaharaan kosakata yang jauh lebih banyak, sehingga mereka bisa bicara dengan variasi kata yang lebih luas. Jadi seperti itu. Jadi demikianlah untuk kegiatan belajar 1. Nanti kita akan sambung dalam video selanjutnya, kegiatan belajar 2. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.